Halo teman-teman semua, sekarang kita mau memberikan jawaban atas pertanyaan live Instagram yang belum terjawab teman-teman ya. Kita kan live Instagram tiap hari Senin jam 8 malam. Untuk yang belum terjawab, ada kita jawab di video-video seperti sekarang ini ya. Oke, langsung aja gue share teman-teman ya. Ini dia yang kemarin belum terjawab ya, dari Bapak Bes Sekurindo Top. Nah, lagi kok, kalau direktur PT melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan negara, apakah konsekuensi hukum juga ditanggung pemegang saham? Jawabannya iya ya. Para pemegang saham juga dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh si direktur atas kerugian negara ya, tetapi hanya sebatas nilai saham mereka saja. Oke. Setahu gue begitu ya, di PMK 61 kalau nggak salah tahun 2023, hanya sebatas dari nilai saham mereka aja, mereka bertanggung jawab, gitu. Tetapi kalau ini menjadi kasus pidana, tentu saja mereka boleh mengelak dong, kan gue tidak terlibat, gitu. Tetapi mungkin mereka perlu mengajukan gugatan hukum kepada si direktur supaya dia bisa terbebas dari masalah ini, gitu. Gitu sih ya. Semua teman tuh Pak Bes Sekurindo. Sekurindo Top. Kemudian Ibu Nala, Singkawang mana kok? Saya di kampung Jawa, Bu. Tetapi sekarang sudah pindah semua ke Jakarta sih. Ibu Mary, makasih kok. Sehat selalu. Sama-sama, Bu Mary. Singkawang. Nala, saya di Singkawang, Kampung Jawa, Bu. Ibu di mana? Oke. Ibu Mary, thank you, Bu. Ibu MMS, kawan sit Pak Omang. Itu bahasa Kalimantan ya. Sudah makan belum maksudnya? Ibu Nala, sudah muncul bahasanya. Oke, thank you, Bu. Pak MMS, Bu Nala. Ibu MMS Balikpapan. Ibu Nala. Kemudian Bapak Bapak Besekurindo Top. Tahun depan semua WPOP wajib bikin PTP. Tidak wajib, Bu ya. Tidak wajib bikin PTP ya. Boleh tetap orang pribadi dan menggunakan pencatatan itu tetap boleh gitu. Apakah suami dan istri boleh bikin PTP masing-masing? Jawabannya boleh, Bu ya. Boleh. Masing-masing orang suami maupun istri boleh bikin PTP masing-masing dan maksimal dalam 12 bulan bikin satu PTP ya, 12 bulan. Udah, gitu aja. Sedangkan tidak ada pisah harta. Boleh ya, Bu ya. Ada ataupun tidak ada pisah harta itu boleh bikin PT perorangan. Jadi banyak gue rasa AR ataupun konsultan pajak masih nggak ngerti ya bahwa PTP tidak terpengaruh oleh status pisah harta lu gitu. Lu pisah harta ataupun tidak pisah harta tetap bisa mendirikan PTP sendiri. Oke. Semua teman tuh Bu Pak Bes Sekurindo. Bes Sekurindo. Kemudian Bapak Bes Sekurindo lagi. Kemudian Ibu Nala, bagusnya bikin CV atau PT kok. Kalau C terpotong, Bu. Jadi kalau saya sih bikin gini. Kalau lu dagangnya adalah jasa, ya, jasa, itu maka lu bikin PTP atau PT perorangan. Dengan syarat omsetnya di bawah 15 M ya. Kalau omset lu masih di bawah 15 M, maka dan lu adalah usaha jasa, maka yang terbaik adalah PTP, PT perorangan. Kalau lu bikinnya barang, jual barang, maka yang terbaik adalah CV, gitu. Adalah CV. Kalau jualnya barang. Nah, kenapa nggak PT? Karena CV itu kan bisa 4 tahun ya, pakai UMKM 0,5%. Kalau PT kan cuma 3 tahun. Gitu sih. Tetapi kalau lu bikinnya itu melebihi dari 2 orang, mungkin 3 orang, 5 orang, 10 orang yang bersepakat rame-rame gitu kasih modal, lebih baik PT. Karena kan lebih baik pakai saham. Kalau pakai saham kan jelas tuh berapa persen. Sedangkan CV itu nggak ada. Gitu. Oke? Semua teman tuh Bu Nala. Ibu Nala. Kemudian Ibu Josephine, malam kok. PTP, apakah sudah ada kepastian kalau direktur ambil uang itu dianggap prive atau dividen atau ambil gaji ya? Tidak jelas Bu ya, sampai sekarang masih belum jelas ya. KPP masih nggak jelas. Dan bahkan sebagian besar KPP mengatakan ini prive, seperti gua ya. Gua sih masih berpendapat PTP adalah pakai metode prive. Cuman DJP belum bisa kasih jelas karena undang-undangnya belum ada. Undang-undangnya belum jelas. Apakah PTP masuk kategori PT? Jawabannya bukan ya. Apakah PTP itu dapat dikatakan patuh pada Undang-Undang Perseroan Terbatas? Jawabannya tidak, karena PTP bukan perseroan terbatas. Nah, jadi nggak jelas nih, apakah PTP pakai privat atau dividen? Masih banci gitu ya. Jadi kalau gue sih masih berpendapat ini privo, karena ini lebih tepat gue rasa ya, dengan berbagai alasan gitu. Tetapi banyak juga teman-teman konsultan yang bilang ini dividen. Kalau dividen lu pasti aman, karena kan dividen dan gaji itu sudah pasti aman, karena lu kena PPh lebih tinggi dibanding pakai metode prive. Gitu sih ya. Semua teman tuh Bu Josephine. Bu Josephine. Oke.
Kemudian Bapak Rian Putra, kalau NPWP-PT tidak dipakai lebih dari 5 tahun, apakah otomatis NE? Apa belum ya kok? Belum tentu Pak ya, belum tentu. Bisa saja tetap aktif, bisa saja NE, bisa saja DE atau deleted ya, atau dihapus gitu. Masih belum belum ada aturan yang jelas. Gua rasa ada aturan jelas mengenai ini, tetapi mungkin sistem DJP-nya tidak mengakomodir ya. Tetapi kalau Bapak merasa sudah 5 tahun, udahlah, forget it Pak, lupakan aja lah. Mudah-mudahan segera di-NE kan, segera di-DE kan ya, deleted. Teman-teman tuh Pak Rian. Bapak Rian Putra, kemudian Ibu Nala, bagusnya bikin CV atau PT kok kalau cabangnya banyak. Cabangnya banyak ya. Boleh bikin CV, boleh bikin PT sih Bu. Kalau saya sih bebas aja lah. Yang penting lu jual barang apa jasa. Sama aja sih. Sama aja sih. Kalau mau cabang CV atau PT lah. Kalau jasa mungkin lebih tepat ke PT ya. Kalau barang boleh CV gitu. Dan gua tidak tidak berpikir orang lebih baik bikin cabang satu, cabang 2, cabang 3. Gue berpikir lebih baik bikin CV masing-masing aja deh, masing-masing. Jadi kalau kena pemeriksaan satu doang yang kena, gitu ya. Semua teman tuh Munala. Ibu Nala, kemudian Bapak B Sekurindo. PTP tahun depan untuk setoran per bulannya pakai PPh masa ya kok. Angkanya berdasarkan perhitungan yang mana ya kok? PTP. Jadi gini, kalau dia baru tahun pertama, paling enak Pak ya, gunakanlah PPh final 0,5%. Oke. Pertama nih, tahun pertama sampai Desember. Kalau dia melewati omset 4,8 M di tahun tersebut, maka dia tetap pakai sampai Desember pakai 0,5%. Mulai Januari tahun 2026, barulah dia gunakan PPh umum. Gitu ya, pakai PPh umum, itu pun belum bayar PPh 25, karena belum ada angkanya. Nanti 2027, tahun kedua dia pakai PPh umum, barulah dia bisa membayar PPh 25. Begitu kira-kira Bu, Pak ya. Tetapi kalau dari awal Bapak sudah menentukan saya maunya PPh umum, tidak mau PPh final, maka dari awal cetaklah surat keterangan menggunakan PPh umum. Maka mulai Januari 2025 sudah pakai PPh umum, kemudian belum ada PPh 25 nih. Nanti PPh 25 dibayar di tahun kedua, ketika tahun 2026 nanti. Gitu ya. Semua teman tuh Pak Bes Sekurindo. Bapak Bes Sekurindo, kemudian Bapak Peter dan 88, kok mau pencerahan? Saya ada buka toko. Kalau tahun depan tidak pakai CV, tidak pakai PP55 maksudnya. Lagi, saya rencana mau buat CV baru. Mohon jelasin langkah-langkahnya kok. Terima kasih. Oke, untuk bikin CV. Yang pertama adalah Bapak datang ke notaris. Datang ke notaris atau ke sebuah agensi untuk bikin CV atau PT gitu ya. Agensi kan banyak tuh, agensi bikin PT atau CV gitu ya. Datang ke agensi bilang, saya mau bikin CV. Namanya ini, siapkan namanya, alamatnya ini, siapkan alamatnya, kemudian siapa-siapa saja pendirinya, modalnya berapa dan sebagainya. Nanti notaris akan bikinkan atau si agen ini akan bikinkan yang namanya CV. Nah, waktunya mungkin 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan lah. Jadi semuanya ya, ada NPWP, NIB, akte notaris, kemudian domisili dan sebagainya, dan sebagainya. Setelah jadi, barulah Bapak cari konsultan pajak. Kalau Bapak masih nggak ngerti nih, lebih baik cari konsultan pajak yang paham, yang bisa bantuin Bapak untuk akunting dan pajaknya. Oke? Kalau Bapak mau mandiri nih ya, langkah pertama, langkah berikutnya setelah sudah jadi semua legal formalnya, bikinlah eh, akunting. Akunting itu ada di software akunting ya. Bikin di software akunting. Contohnya kalau mau yang accurate, kita ada di pajaksman.com garis miring AOL huruf besar semua. Atau di Jurnal ID, Jahir, dan sebagainya. Nah, bikinlah software online. Kemudian mulailah menjurnal di situ ya. Kalau Bapak nggak ngerti, Bapak mesti memahami dulu tuh atau software-softwarenya ya. Kalau nggak dipahami nanti malah nggak ngerti. Intinya sih menjurnal aja sebenarnya sih kalau di software akunting. Tetapi kalau software-software yang sudah bagus seperti Accurate, mungkin bahkan sangat minimal sekali menjurnalnya. Yang penting memahami modul-modulnya. Setelah akunting sudah paham, barulah masuk ke pajak gitu. Intinya sih barang dagang di toko Bapak, Bapak akan setorkan kepada si PTP atau CV atau PT ini sebagai modal. Oke, dibikin daftarnya tuh, daftar stock of name-nya, barang-barangnya apa, jumlahnya berapa, rupiahnya berapa, disetorkan kepada perusahaan sebagai sebuah modal. Kemudian perusahaan mulai menjual ya, jualan barang dan beli barang. Dan ingat ya, si CV baru ini mesti membuat rekening bank ya, bikin rekening bank, kemudian semua transaksi PT atau CV ini adalah di rekeningnya badan, jangan rekening pribadi, gitu. Oke, semua teman tuh Pak Peter. Peter D88.
Kemudian Bapak M. Sakti Bapak M. Sakti, teknis bikin gugatan pajak SPT, seperti apa kok? Oke, nanti kita akan bikin Pak, kursus online mengenai ini ya, gugatan pajak. Intinya sih Bapak tinggal, daftar dulu di e-tax court dulu. Setelah daftar di e-tax court, Bapak mengajukan gugatan, gugatan ke pengadilan pajak. Itu ada formulirnya, nanti gue tinggal share aja formulirnya di kursus kita nanti ya. Kemudian di-upload secara PDF dan Word, itu pun secara online semua. Sidang pertama online, sidang kedua online, sampai sidang selesai semuanya online, teman-teman ya, tidak ada yang offline, oke? Semua teman tuh Pak M. Sakti. 72, Ibu Cynthia Queen, makasih kok sama-sama. Ibu Cynthia Queen, Ibu Nala, Ibu Nala, soal pajak undian. Bagaimana orang pajak bisa tahu? Taunya bisa banyak cara ya. Jadi dari pihak pemberi undian bisa kasih laporan pajak ke pajak. Bisa juga kita yang lapor ketika nanti kita tiba-tiba ada masuk motor baru di SPT kita atau mobil baru di SPT kita, bisa kita laporkan sebagai harta baru. Kemudian mungkin ada arus uang di rekening bank bisa ketahuan juga ya. Jadi kita teman-teman jangan menunggu orang pajak menemukan data kita. Jangan ya, kita harus langsung secara assessment, secara self assessment ya, secara pribadi melaporkan apa yang memang penghasilan kita, gitu ya. Jangan tunggu ditangkap ya. Semua teman tuh Bu Nala. kemudian Ibu Nala, kemudian Ibu Ibu Reni Kwa, malam kok. Kalau istri gabung suami, pelaporan pajak SPT dan NPWP. Nah, istri hanya ada satu A1. Lalu tapi kalau istri juga dapat bukti atas honor atau fee atau komisi, apa akan membuat hak A1 jadi final yang nggak bisa? Setahu saya begitu, Bu. Iya. Jadi kalau si istri dapat A1 hanya satu lembar dan tidak ada penghasilan lain, maka dia bisa jadi PPh final. Kalau istri itu dapat A1 tetapi dapat juga bukti potong yang lain dari tempat lain, maka akan beresiko PPh finalnya jadi hilang. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah atas bukti potong yang lain itu diganti menjadi MPP suami, beres. Jadi dia datang nih ke sebuah seminar, dia membicara, kemudian dapat dapat uang dan dipotong gitu kan. Nah, bukti potong itu bilang pakai MPP suami saya ya, gitu. Nanti si istri hanya mengakui satu lembar A1 saja dan menjadi PPh final di SPT suami, kan lebih enak. Nah, semua teman tuh Bu Reni Kua. Reni Kwa, kemudian Ibu Reni, honor-honor maksudnya Orvi income sosialisasi, yes. Ibu Raini Kwa, kemudian Bapak Ibu Nala, apakah kendaraan perlu dibalik nama ke CV, tetap pakai nama lama, apakah nggak bisa? Jadi gini Bu, kita mesti tertib administrasi, maksud gua gitu Ibu ya. Dalam prakteknya, banyak sekali CV, PT, atau orang pribadi beli mobil, kemudian tidak dibalik nama, kan gitu dalam praktek ya. Tetapi gue sangat menyarankan teman-teman ya, jadilah orang tertib administrasi, gitu ya. Kalau kita beli barang, ya kita nggak balik nama, jadi barang kita, gitu. Nanti kan kalau ada sengketa, ada masalah kan kita repot gitu ya. Gitu sih, Bu. Jadi lebih baik dibalik nama. Secara aturan apakah perlu balik nama? Jawabannya perlu ya, perlu. Barang yang sudah kita beli ya kita balik nama gitu. Cuman dalam prakteknya di lapangan ya kita tahu sendiri lah ya. Oke. Semua teman tuh Bu Nala, Bapak Rahman Arif, apakah betul apakah Katul ber-PPN ya kok? Apa tuh Katul, Pak? Mohon maaf. Apa itu Ibu Katul? Nala 1424, kemudian Bapak Rahman Arif, kemudian Ibu Raini Kwa. Ibu Reni Kua, karena orang pajak ada yang bilang A1 tetap bisa final, ada yang bilang nggak bisa. Gua sih ragu-ragu Bu ya, kalau dia dapat bukti potong dari tempat lain, itu gua ragu-ragu, gitu. Tetapi kan dia boleh aja beralasan tetap masuk final dengan alasan dia hanya bekerja di satu perusahaan. Walaupun tempat lain tuh ada bukti potong, tapi itu bukan kerja. Kan dia boleh ngomong gitu ya. Nah, cuman gua merasa lebih aman dihindari deh. Ya, lebih baik bukti potong yang dari tempat lain itu dipakai MPP suami saja. Nah, semua teman tuh Bu Reni. Kemudian Ibu Siana Ibu Siana, makasih sama-sama. Ibu Nala, pajak beli jual tanah berapa kok? 2,5. Ya, betul. Ya, penjual ya. Si penjual tanah bangunan bayar 2,5%, si pembeli bayar BPHTB 5%. Setahu saya begitu ya. Semua teman Bu Nala. Ibu Nala, Bapak Andrew Hartanto, Bapak Andrew, kok awan mau tanya, hutang pemegang saham, apakah boleh mengurangi laba PT? Jawabannya tidak ya. Hutang itu adalah di komponen dari neraca, sedangkan laba PT itu di laba rugi. Dan hutang pemegang saham itu bukan komponen laba rugi, sehingga tidak mengurangi laba PT.
Yang mengurangi laba PT adalah beban bunga atas hutang, ya. Jadi kalau atas hutang ini dia bayar bunga, nah bunganya itu adalah biaya yang dapat mengurangi laba di PT, di laba rugi. Oke? Semua teman tuh Pak Andrew. Oke, Pak Andrew Hartanto, terpotong. Kemudian Bapak Rian. Bapak Rian Putra, apakah perusahaan wajib lapor LKPM? Jawabannya wajib, ya. Kalau tidak lapor apa sanksinya? Nggak jelas sanksinya apa ya. Dan apakah terkoneksi ke DJP apabila kita lapor LKPM? Setahu saya belum terkoneksi. Jadi LKPM ini laporan yang nggak jelas, fungsinya apa nggak jelas, dan kemudian sanksinya apa juga tidak jelas. Gue juga nggak lapor. Kesel gue sama LKPM ini ya. Sudah kita mau masuk ke sistemnya, error lagi sistemnya, nggak bisa lapor gitu. Udah gitu orang lapor semuanya basa-basi doang, cuman formalitas gitu ya. Udah gitu, apa yang kita lapor di KPM, kan sudah kita lapor di pajak, kenapa sih nggak lu langsung ambil data di DJP aja gitu kan. Jadi, jawabannya wajib, tetapi gua sendiri nggak lapor ya, karena nggak jelas juga sanksinya apa, gitu. Semua teman tuh Pak Rian. Rian Putra. Kemudian Ibu Reni Kua, kalau istri gabung MPP suami, lalu ortunya istri mau hibahkan aset kepada si istri. Jadi perlakuannya gimana dan pakai nik istri atau suami ya? Jawabannya langsung masukkan saja ke SPT suami, Ibu ya. Nah, kenapa pakai nik ya? Kalau perlu pakai nik maka gunakanlah nik istri, gitu. Kalau butuh butuh NPWP maka gunakanlah NPWP suami. Kemudian harta tersebut akan masuk ke dalam hartanya di SPT suami. Itu paling gampang. Oke. Semua teman tuh Bu Reni. Ibu Raini Bapak Kua, Hendy, thanks Pak Awan Bapak sama-sama. Henry Mak. Kemudian Ibu Reni, tadi sudah ya? Oke, sudah ya. Ibu Raini Kua. Kemudian Ibu Jain, menurut Ko Awan, lebih baik karyawan di bawah UMR tetap dilaporkan PPh 21-nya atau tidak perlu? Jadi gini Bu, si pemberi kerjanya, si bosnya nih, apakah orang pribadi atau badan? Kalau dia orang pribadi, nggak usah lah lapor PPh 21 kalau gue ya. Tetapi kalau dia badan, baik itu CV, PT, PTP, kalau dia punya pegawai, walaupun cuma satu orang, walaupun gaji cuma di bawah UMR, tetap saja harus dilaporkan di DJP ya, di pajak. Karena harus bikin bukti potong sekarang tiap bulan. Nah, mesti bikin bukti potong, walaupun nilainya nol, nilai pajaknya nol, tetap harus bikin bukti potong dan tetap harus lapor setiap bulan. Walaupun ada satu pegawai aja di PT tersebut atau CV tersebut. Jadi kalau badan wajib lapor. Semua teman tuh Pak Bu Jane. Ibu Jain. Ibu Raini. Ibu Reni Kua, orang tua istri mau diberi hibah oleh ortu. Jadi pakai nik suami atau istri ya. Pakai nik istri saja Pak, Ibu ya. Dan perlakuannya gimana? Penghasilan bukan objek pajak kan? Betul ya, itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dalam kategori hibah ada di SPT suami nanti ya di lampiran 3. Nggak masalah Bu ya, memang gitu. Kalau butuh nik, pakai nik istrinya aja. Oke. Semua teman tuh Bu Reni. Raini Kua. Ibu Heni. Ibu Heni Gun, jadi hibah atau warisan di SPT anak tidak kena pajak kan kok? Jawabannya tidak kena pajak Bu ya. Yang penting ada dokumen hibah atau dokumen warisan, kemudian si ini orang tua asli ya. Banyak orang kan kadang-kadang orang tua tapi tidak menikah. Nah, maka menjadi rancu gitu. Nah, harus orang tua yang bisa dibuktikan data orang tuanya ya. Semua teman tuh Bu Heni Gun. Gun. Bapak Enwatet AB. Bapak Enwartid, apakah harus lapor PP 21 gaji karyawan UMR? Jawabannya wajib jika Bapak adalah badan ya. Kalau Bapak adalah badan, baik itu CV, PT, PTP, maka wajib lapor PPh 21 jika ada karyawan. Jika tidak ada karyawan, maka tidak perlu lapor PPh 21 ya. Jika ada karyawan, berapapun gajinya, di atas UMR ataupun di bawah UMR, tetap wajib lapor PPh 21 setiap bulan. Oke. Semoga teman tuh Pak Anwartid. Kalau orang pribadi sih biasanya enggak. B. Ibu Nila Purnama 2. Ibu Nila Purnama, kok mau tanya, kalau 2024 perusahaan pakai PPh final UMKM. 2025 nanti kami sudah bisa pakai tarif UMKM. Masa sudah tidak bisa ya? Apakah kami tetap bayar angsuran PP 25 mulai Januari berdasarkan laporan 2024? Jawabannya belum, Bu ya. Tahun pertama Ibu menggunakan PPh umum itu belum bayar PPh 25. Tahun kedua barulah bayar PP 25, yaitu mulai Januari 2025. Barulah mulai bayar PPh 25 berdasarkan SPT 2025 gitu, Bu. Kenapa 2025 belum bayar? Karena SPT 2024 itu masih PPh final, belum ada perhitungan PP 25-nya gitu.
Semua teman tuh Bu Nila. Oke. Bap Ibu Nala, kalau baru tahu harus lapor SPT, tapi sebelumnya nggak lapor, kena sanksi nggak tiba-tiba lapor? Jawabannya kena ya, kena sanksi kalau orang pribadi 100.000, kalau kalau badan 1 juta untuk tidak lapor SPT tahunan. Itu Bu. Semua teman tuh Bu Nala. Orang pajak mah nggak peduli. Lu lu tahu atau nggak tahu, lu ngerti apa nggak ngerti, nggak peduli dia. Pokoknya kena sanksi. Ibu Nala, kemudian Bapak Adi Putra. Bapak Adi, makasih. Ibu Heni Gun. Jadi perusahaan input di Bookpot pakai MPP ya kok, seperti masa PPh 21 sebelumnya. Jawabannya betul, pakai MPP 15 digit boleh, pakai MPP yang 16 digit juga boleh ya. Lebih baik sih usahakan pakai 16 saja. Zaman sekarang biasakanlah semuanya pakai 16 digit. Kecuali yang 16-nya masih error gara-gara dukcapil dan sebagainya, barulah ganti ke MPP 15 digit. Gitu ya. Semoga teman tuh Bu Heni. Ibu Heni Gun. Bapak Be Bapak Besukindo, makasih kok. Nama YouTube-nya apa kok? Nama YouTube-nya Pajak Smart ya, Pajak Smart. Ibu Liu Lucy, kok kapan seminar di Pontianak? Wah, kita pengen ke Pontianak nih, tapi kapan ya? Nanti kita lihat ya buktinya, bulan kapan, Bu. Sekurindo, Ibu Liu Lucy, Bapak Bapak Peter Pan, makasih banyak kok. Tuhan balas kebaikan koko ya. Makasih Pak, sama-sama. Peter 88. Oke teman-teman ya, itu aja untuk jawaban live Instagram yang belum terjawab ya. Buat teman-teman yang belum tahu, kita ada roadshow teman-teman, seminar di berbagai kota. Silakan datang ke website www.seminarpajaksmart.com ya. Di bulan September nanti kita akan ada di Yogyakarta. Kita akan menuju ke Jogja di bulan September 2024 nanti. Oke teman-teman semua, sampai jumpa. Thank you.